Hai, kali ini masih dengan Miss Desi. Kita hari ini akan mulai masuk pembelajaran baru, yaitu cerita pendek. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari pelajaran ini, siswa diharapkan mampu: pertama, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kedua, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ketiga, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan yang keempat, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, kita tentu pernah membaca maupun mendengarkan cerita pendek. Dalam cerpen, terdapat kisah lucu, sedih, dan ada pula kisah yang memberi kita semangat atau motivasi. Cerita tentang kejujuran pun banyak kita temukan dalam cerpen. Nah, apa sajakah unsur-unsur yang membangun cerpen? Atau bagaimanakah cara menulis cerita pendek atau cerpen? Pada pembelajaran ini, kita akan sama-sama mempelajari berbagai hal pokok dalam cerita pendek. Kita juga akan belajar menyusun cerita pendek sendiri. Nah, yang pertama, kita akan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerita pendek. Cerita atau cerita pendek merupakan salah satu bentuk cerita atau prosa yang memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, hanya mengungkapkan satu masalah tunggal. Yang kedua, menunjukkan adanya kebulatan kisah. Yang ketiga, memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Cerita pendek ini sendiri atau yang kita kenal dengan cerpen mempunyai unsur-unsur pembangun yang terdiri atas unsur pembangun dari dalam cerpen atau yang kita kenal dengan unsur intrinsik dan unsur pembangun dari luar cerita atau unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsiknya ini terdiri atas pertama tema. Tema adalah masalah pokok yang menjadi dasar sebuah karangan atau karya sastra. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam karya sastra. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah sifat atau watak yang diberikan pengarang kepada para pelaku dalam sebuah cerita. Yang keempat, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita fiksi, dapat berupa cerpen ataupun novel. Yang kelima, latar. Latar adalah seluruh keterangan mengenai tempat atau ruang, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Selanjutnya, selain unsur intrinsik, ada juga unsur lain yang membangun cerpen, yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dalam cerita pendek antara lain, yang pertama, latar belakang masyarakat. Maksudnya adalah latar belakang masyarakat merupakan faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulis dalam menuliskan cerpen tersebut. Ada beberapa latar belakang yang mempengaruhi penulis, antara lain ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Contoh cerita yang mengangkat latar belakang masyarakat itu, kalau kalian tahu itu mungkin adalah Laskar Pelangi. Jadi cerita dalam Laskar Pelangi itu menceritakan tentang kondisi pendidikan di Indonesia di berbagai daerah yang belum merata. Nah, yang kedua, latar belakang penulis yang berupa riwayat hidup sang penulis, kondisi psikologis penulis, dan aliran sastra penulis. Maksudnya di sini adalah latar belakang penulis itu sendiri mempengaruhi motivasi penulis dalam menulis cerpennya.
Nah, yang dimaksud dengan riwayat hidup sang penulis adalah riwayat hidup sang penulis itu berisi tentang biografi sang penulis secara keseluruhan. Faktor ini mempengaruhi jalan pikir penulis atau sudut pandang mereka tentang sebuah cerpen yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman hidup mereka. Kadang-kadang, faktor-faktor ini juga mempengaruhi gaya bahasa dan genre khusus seorang penulis. Yang kedua, kondisi psikologis. Kondisi psikologis merupakan mood atau motivasi seorang penulis sehingga ketika menulis cerita, mood atau psikologi seorang penulis ikut mempengaruhi apa yang ada di dalam cerita mereka. Misalnya, jika mereka sedang sedih atau gembira, mereka akan membuat sebuah cerita sedih atau gembira pula. Yang ketiga adalah aliran sastra penulis. Aliran sastra merupakan agama bagi seorang penulis dan setiap penulis memiliki aliran sastra yang berbeda-beda. Maksudnya di sini agama bukan merupakan kepercayaan, tapi seperti model penulis yang seperti apa. Ada beberapa contoh-contohnya. Misalnya contoh penulis cerita atau cerpen yang mempunyai model mengkritik cara pemerintahan, atau juga model cerita yang isinya romantisme. Nah, hal-hal ini sangat berpengaruh juga terhadap gaya penulisan dan genre cerita yang biasa diusung oleh sang penulis dalam karya-karyanya. Contohnya itu Terelie. Kalau kalian tahu, Terelie adalah seorang penulis yang syarat dengan romantisme. Jadi dalam cerita-ceritanya itu banyak hal-hal yang berbau dengan kasih sayang antara manusia yang terdapat di dalamnya. Sedangkan kalau kalian perhatikan, Andrea Hinata banyak membahas tentang kondisi pendidikan atau politik atau sosial yang terjadi di Indonesia. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Misalnya nilai agama. Nilai agama adalah hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam cerpen berkaitan dengan ajaran agama. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang bisa dipetik dari interaksi-interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen dengan tokoh lain, lingkungan dan masyarakat sekitar tokoh. Yang ketiga, nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam sebuah cerpen, nilai moral bisa menjadi suatu nilai yang baik maupun nilai yang buruk. Yang keempat adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku. Kemudian kita membahas tentang struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Cerita pendek mempunyai struktur seperti yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian awal dalam cerita atau ringkasan utama dari cerita yang dikembangkan dalam rangkaian-rangkaian peristiwa. Dalam sebuah cerpen, struktur abstrak bersifat opsional, yang artinya boleh ada dan boleh tidak. Nah, yang kedua adalah orientasi. Kalian sudah pasti tahu orientasi adalah awal. Pada bagian ini berkaitan dengan waktu, tempat, suasana, dan alur pada cerita tersebut. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan urutan dari kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Pada bagian ini biasanya menunjukkan watak dari tokoh cerpen tersebut serta memulai muncul suatu kerumitan atau masalah. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan struktur konflik yang terjadi serta mengarah pada puncak atau klimaks. Pada bagian ini sudah mulai muncul penyelesaian dan konflik yang muncul dalam cerpen. Yang kelima adalah resolusi. Pada bagian ini, struktur menceritakan tentang solusi dari masalah yang didapat atau yang dihadapi dalam sebuah cerita. Yang keenam, koda. Pada bagian ini, berisi amanat berupa nilai atau pelajaran yang disisipkan penulis dalam cerita tersebut agar pembaca dapat memetik pelajaran dari amanat tersebut.
Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kebahasaan. Kebahasaan yang pertama adalah kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan adalah kata-kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina, atau kalimat. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari kata keterangan yang seringkali dipakai untuk cerpen, yaitu yang pertama, keterangan tempat atau lokatif. Kata keterangan ini menjelaskan dalam ruang mana suatu perbuatan atau peristiwa berlangsung. Biasanya didahului kata tugas di, ke, dari, dan pada. Yang kedua adalah keterangan waktu atau temporal. Kata keterangan ini menjelaskan waktu suatu peristiwa itu terjadi. Biasanya dinyatakan dengan kata tugas kemarin, sekarang, besok, suatu hari, maupun lusa. Nah, yang ketiga, keterangan situasi. Kata keterangan jenis ini menjelaskan dalam suasana apa suatu perbuatan dilaksanakan. Contohnya pada kalimat seperti untunglah langit cerah dengan bulan lengkung tebalnya mampu sedikit menerangi tempat ini. Nah, kata kebahasaan yang kedua adalah kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Hal-hal yang biasanya disampaikan dalam kalimat deskripsi biasanya berupa ukuran, warna, rasa, bentuk, dan sifat-sifat benda lainnya. Ciri-ciri dari kalimat deskriptif yang pertama menggambarkan suatu objek dengan melibatkan panca indera seperti mata, telinga, hidung, dan lain-lain. Yang kedua, membuat seolah-olah pembaca melihat, mendengar, atau merasakan sendiri apa yang dibicarakan. Yang ketiga, membicarakan tentang sifat, bentuk rasa, dan karakteristik suatu benda. Yang keempat, banyak ditemukan dalam paragraf deskripsi atau report atau kalimat berita. Contoh kalimat deskripsi itu antara lain bunglon memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menjerat mangsanya. Cicak bisa memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh-musuhnya. Singa jantan memiliki suara yang terlihat seperti rambut di seluruh wajahnya. Nah, kebahasan yang ketiga adalah kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif adalah sebuah gaya bahasa berupa perkataan spontan yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide, tanggapan, dan isi perasaan, baik dalam bentuk bahasa maupun lisan. Kalimat ekspresif umumnya singkat, padat, dan mengandung makna denotatif atau makna yang sebenarnya. Lalu mengapa dikatakan ekspresif? Karena dalam kalimat tersebut tercermin subjektivitas penutur. Dengan kata lain, lawan bicara dapat mengerti dan memahami perasaan dan isi hati penutur melalui kalimat-kalimat ekspresif yang diujarkan. Adapun ciri-ciri dari kalimat ekspresif yang pertama bersifat emotif, imajinatif, faktual, dan personal. Kemudian tipe kalimatnya berbentuk pertanyaan, pernyataan, atau seruan. Dan tanda baca dalam kalimat ekspresif dapat berbentuk koma, titik, tanda tanya, dan tanda seru. Selanjutnya menggunakan majas, personifikasi, atau metafora. Kemudian strukturnya berbentuk kalimat tunggal, kompleks, dan majemuk. Kalimat efektif sangat dialogis dan berbentuk ujaran langsung. Ragam bahasanya bebas, boleh menggunakan bahasa formal, informal, atau seperti bahasa gaul atau bahasa campuran yang menimbulkan keakraban. Kemudian, nada bahasa syarat dengan pesan emosional dan moral. Kalimat ekspresif terbagi tiga. Yang pertama, kalimat ekspresif bermakna denotatif, objektif, atau yang sebenarnya. Contohnya, kamu cantik, atau mengapa kau sial hari ini. Yang kedua, kalimat ekspresif bermakna konotatif atau emotif, yang artinya bukan arti sebenarnya. Contohnya, dia bunga desa,
atau persinggahan terakhirnya sebelum menutup mata adalah Hotel Prodeo. Nah, yang ketiga adalah kalimat ekspresif yang bermakna majas. Contohnya majas simile. Rossi membelah lintasan balap bak mengendarai angin. Kemudian majas sarkasme. Kepergian sang kekasih menyisakan luka yang terus meletuskan lava penyesalan, membuat hati Zeva tercabik-cabik. Yang terakhir itu dalam kebahasaan ada majas. Yang pertama adalah majas perbandingan. Majas perbandingan terbagi atas majas asosiasi, majas metafora, personifikasi, alegori, simbolik, metonimia, sinokdoke yang terbagi dua menjadi pras prototo dan totem pro parte. Yang kemudian majas sindiran terbagi tiga, yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Majas yang ketiga adalah majas penegasan, yaitu pleonasme, repetisi, paralelisme, tautologi, antiklimaks, dan retorik. Selanjutnya ada majas pertentangan, antetesis, paradoks, hiperbola, dan litotes, yang nantinya akan we-share saat pembelajaran sedang berlangsung. Yang pertama kali kita tuliskan itu adalah kerangka ceritanya. Kerangka cerita adalah garis besar cerita yang akan ditulis. Manfaatnya sendiri adalah sebagai panduan penulis agar seseorang penulis tidak khawatir ceritanya akan melenceng karena adanya kerangka cerita yang memandunya. Yang kemudian kedua, memudahkan penulisan. Penulis akan sangat dimudahkan dalam menulis sebuah karangan karena gagasan-gagasan utamanya telah tersusun rapi dalam kerangka. Penulis tinggal mengembangkan gagasan-gagasan utama tersebut dengan menambahkan kalimat-kalimat pendukungnya. Yang ketiga, mencegah pengulangan. Salah satu kesalahan yang biasa terjadi ketika menulis karangan adalah munculnya pengulangan gagasan dalam beberapa bagian atau paragraf. Dengan adanya kerangka karangan, pengulangan gagasan bisa dihindari. Yang keempat, memudahkan pemahaman isi tulisan. Kerangka karangan dapat membuat tulisan kita tersusun rapi dan sistematis sehingga pembaca akan mudah memahami isinya. Mungkin itu saja yang bisa Miss sampaikan dalam menulis cerita pendek. Selanjutnya kita akan berdiskusi dalam kelompok di setiap pembelajaran materi bahasa Indonesia. Terima kasih.